Hari Ratna Ningrum dari Yogyakarta. Assalamualaikum Mbah Nun. Mohon izin bertanya Mbah. Beberapa waktu lalu saya bermimpi. Di dalam mimpi itu ada seseorang meneriakkan kepada saya dengan nada menegur dan mengingatkan untuk zikir diri. Nah, tapi saya belum mendapati arti zikir diri itu seperti apa. Kiranya Mbah Nun bisa memberikan pandangan terkait makna zikir diri tersebut. Sebenarnya setiap pengetahuan, pemahaman, ilmu atau pertanyaan itu tinggal pilih mau jawaban yang jerune sepiro, dalamnya seberapa, tingginya seberapa, luasnya seberapa, kan begitu. Ya. Jadi ini kan juga bisa jawab dua macam. Pragmatis sederhana atau mau mendalam beneran. Kalau mendalam berarti tinggi, berarti luas, kan gitu. Ya. Nah, zikir diri itu artinya kalau secara ilmu keluasan dan kedalaman dan ketinggian ya, kan ada diri sejati dan ada diri artifisial. Kita ini kan diri artifisial, diri yang dibikin oleh Allah. Ya. Ya, tapi kan diri yang sejati kan Allah sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita ini merupakan ciptaan Allah, kita ini pengejawentahan dari iroda Allah, amrullah, akhlakullah, dan seterusnya, kan gitu. Nah, itu kan sukar sekali Anda Anda jadi mindset Anda itu Allah. Karena diri Anda adalah diri ciptaan Allah, maka mindset Anda adalah diri sejatinya Allah. Terus Anda bertanggung jawab untuk berperilaku dan berkata dan melakukan apapun hanya dengan pedoman Allah itu sendiri, kan sukar sekali itu. Ya. Nah, sekarang menurut saya kita perlu jawaban yang agak lebih pragmatis. Yang pragmatis, yang gampang itu, lo kan Anda kan representasi dari Allah, terus Allah menyebutnya khalifah. Ya. Anda tuh mewakili Allah dengan tanggung jawab. Allah sendiri mewakili kamu. Kalau kamu dapat apa-apa, kamu dapat tantangan, dapat ancaman, dapat celaka, dapat Allah ikut melindungi kamu. Jadi karena Allah itu mewakili perilakumu juga, Allah mewakili nasibmu juga, kan begitu. Jadi Cak Fuad mengatakan, Cak Fuad ya, di Padang Bulan mengatakan bahwa Allah itu sama kita itu sama-sama wali. Kita itu walinya Allah, Allah juga wali kita. Kita wakil Allah dan Allah juga wakil kita. Ada kerjasama kemesraan yang luar biasa. Jadi kalau kita menanam jagung, Allah mewakili kita untuk menumbuhkan jagung. Tapi karena Allah yang ngasih jagung, kita juga harus menjadi wakil Allah untuk memaslahkan buah jagung. Jagung jangan dijadikan sesuatu yang mencelakakan orang. Ya. Jadi Allah dan kita sama-sama wakili, sama-sama menjadi wali. Gitu ya, nah, itu kan sederhana sebenarnya. Nah, sekarang supaya zikir diri itu berlangsung adalah ya kamu jangan terlalu memperluas dirimu ke wilayah-wilayah yang kamu nanti tidak bisa menjangkaunya secara akal pikiran, secara rohani, atau bawah sadar, atau psikologis, atau apapun saja namanya. Ya, sudah sekarang yang gampang adalah kamu mewakili Allah, membangun dunia, membangun kehidupan, ya'muruna bil ma'ruf, kamu selalu ya'tuna al khair, kamu selalu menganjurkan kebaikan dan memberi contoh kebaikan. Kemudian kamu mendukung setiap kekuasaan yang menegakkan ma'ruf atau kebenaran dan kebaikan. Kemudian kamu juga harus ikut menghalangi segala macam yang mungkar, yang buruk, yang destruktif, yang negatif, dan ya itu pekerjaan sosial biasa. Tapi fokusnya adalah dirimu. Maka zikirkan dirimu, zikirlah dirimu. Dirimu yang ini bukan dirimu yang maha besar Allah itu, gitu ya. Zikirkan dirimu ya. Iya. Karena kan kamu subjeknya sekarang. Meskipun subjekmu itu sebenarnya adalah representasi dari subjeknya Allah. Karena Allah tidak mungkin menciptakan kamu dan saya kalau tidak dirasuki oleh niat-niatnya, kemauannya, dan perintah-perintahnya, kan. Jadi kita lakukan aja itu. Karena ingat bahwa kamu loh yang melakukan, kamu yang bertanggung jawab, kamu yang benar apa salah, kamu yang tepat atau tidak, kamu yang sesat atau tepat, kan gitu kan. Ada yang tepat, ada yang sesat. Nah, itu kamu sendiri. Maka zikir diri menurut saya adalah kamu tidak pernah tidak waspada untuk angon awakmu dhewe kuwi. Angon itu apa ya? Mengembalakan dirimu, mengelola dirimu, mengawasi dirimu, mewaspadai dirimu, atau mengkhalifai dirimu.
Makanya khalifah itu satu idiom yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Nggak usah urusan negara. Kalau Anda tidak punya skala luas, ya sudah dirimu aja sama keluargamu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu maksudnya kamu harus mengkhalifahkan dirimu, menegakkan kekhalifahan dirimu, menegakkan kekhalifahan keluargamu sesuai dengan kehendak dan perintah Allah, kan gitu toh. Sederhana sebenarnya. Jadi pikir diri itu adalah ojo kok kan ngurusi wong-wong sing dudu kowe, gitu kan. Karena dalam manifestasi Allah tadi kan ada kamu, ada Helmi, ada saya, ada Adin, ada Arul dan seterusnya gitu ya. Itu semua manifestasi Allah kan bukan Allah. Yang Allah kan yang bermanifestasi tadi. Nah, zikir diri adalah kamu harus lebih meneguhkan dirimu, fungsimu, kekhalifahanmu di dunia, kan gitu. Oke. Dalam skala dirimu maupun keluarga maupun masyarakat. Ya. Kalau ndak bisa menjangkau skala negara, ya ndak usah, ndak apa-apa. Allah ndak nagih juga gitu loh. Nanti kita ndak misalnya sekarang hutang kita sekian ribu triliun misalnya ya. Itu nanti kita kan ndak ikut ditanyai sama Allah, kok iso hutangmu gue merdeka 70 tahun kok malah hutangmu keh gitu ya. Itu yang jawab kan bukan kita, yang jawab kan presiden sama yang bertanggung jawab di puncak kekuasaan sana kan. Kita kan ndak ikut ditanya, kita kan lancar-lancar saja masuk surga. Amin ya rabbal alamin ya, kira-kira ya. Baik. Jelas ya ya. Oke, terima kasih Mbak Nun. Demikian Mbak Ratna ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Satu pertanyaan berasal dari Mas Dion di Jakarta. Semoga Mbah Nun senantiasa diberi kesehatan dan kesejahteraan. Mohon maaf Mbah, saya mau bertanya. Apakah cukup dengan meyakini kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kita boleh percaya diri bahwa tidak ada satupun makhluk hidup yang tersentuh siksa Allah, dan ayat-ayat penyiksaan di dalam Al-Quran itu hanya ketidakmampuan kita di dalam menafsirkan ayat tersebut? Mohon maaf Mbah Nun. Assalamualaikum. Mas Helmi tolong ikut memahamkan saya mengenai pertanyaannya. Oke. Dalam pemahaman saya, Mas Dion ini bertanya, dengan kita meyakini Bismillahirrahmanirrahim, di mana di situ ada sifat Allah Rahman Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, kemudian itu berlaku keseluruhannya seakan-akan tidak ada siksa karena Allah itu Rahman Rahim, sehingga ketika di ayat-ayat itu ada tentang siksa itu mungkin maksudnya bukan itu, mungkin kita yang nggak paham karena itu akan menganulir Bismillahirrahmanirrahim, barangkali seperti itu. Dianulir oleh Bismillah. Atau sebaliknya, yang siksa-siksa itu teranulir oleh Rahman Rahim. Dianulir oleh Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Okay. Teoritis seperti itu, tapi kan Allah juga perlu bukti-bukti komitmen kita. Yeah. Jadi sekarang kamu makan itu dalam kosmos nilai Bismillahirrahmanirrahim apa tidak? Kamu kerja di kantor dalam kosmos Bismillahirrahmanirrahim apa tidak? Kamu bergaul dengan tetangga, memperlakukan anak istrimu, dan semua yang kamu alami itu di dalam lingkup atmosfer Bismillahirrahmanirrahim apa tidak? Kalau utuh seperti itu, maka memang bisa terjadi yang Anda bayangkan. Tapi hari kita kan tidak mampu untuk utuh ya. Kita kan bocor-bocor. Kadang-kadang lupa, gitu ya. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang gidang itu tidak utuh, gitu, tidak lengkap. Kadang-kadang ada yang kurang, kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang sembrono dan seterusnya. Jadi sekarang teoritis pemahaman ya seperti itu, gitu ya. Tapi kan Bismillahirrahmanirrahim, kalau anda manusia yang berproses, kemudian Anda akan ketemu. Ya enggak bisa Bismillah ya harus dengan kelengkapan Al-Fatihah seluruhnya. Terus nanti Anda berkembang lagi ya, tapi kan perlu detail-detail dan konteks yang bermacam-macam, maka Anda perlu baca Ar-Rahman, Anda perlu memasukkan Yasin ke dalam jiwa Anda, ada memerlukan Al-Baqarah, atau memasukkan Al-Kahfi atau ayat-ayat yang lain, Al-Waqiah dan seterusnya. Itu semua karena Bismillah itu kan awal dari umul kitab ya. Jadi itu ibaratnya itu kan benihnya gitu, benihnya. Kemudian persemaian awal itu namanya Al-Fatihah, kemudian berkembang menjadi pohon besar yang namanya Al-Quran. Nah itu kan ada cabang-cabangnya. Jadi apakah Anda bisa menjalani hidup Anda itu dengan benih
Bismillahirrahmanirrahim, kemudian betul-betul berkembang menjadi pohon Al-Quran. Kan tidak sehebat itu juga kita gitu. Jadi kadang-kadang kan kita onok bosoke, onok godongi, onok garingi, ada tanggalnya, ada alumnya ya, ada namanya alum itu bahasa Indonesianya, ada lumlainya, ada layunya kan gitu. Jadi teoritis Bismillah memang mengandung seluruhnya itu. Tetapi kan kemudian kan sebagaimana benih, biji, dia kan akan menjadi pohon. Yeah. Dan sampai ketika dia menjadi kayu, menjadi cabang, menjadi ranting, menjadi dahan, menjadi kembang, menjadi pohon, menjadi daun, menjadi buah, kan tetap harus Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita mempertahankan itu bisa apa tidak? Kan tidak mudah. Yeah, yeah. Ketika Anda berdagang, penerapan Bismillahirrahmanirrahimnya gimana? Ketika Anda mengalami ini itu dalam ekonomi Anda atau dalam politik Anda atau apapun ya, itu penerapan Bismillahirrahmanirrahim harus Anda jamin. Dan kan tidak semudah itu juga gitu loh. Yeah, yeah. Makanya kalau saya sih sebanyak mungkin mengakses Quran. Spekulasinya begitu. Nomor satu, semakin banyak kita mengakses Quran, semakin Allah senang sama kita. Kan gitu kan? Yeah. Semakin banyak ayat yang kita baca, itu Allah semakin sayang sama kita. Semakin banyak firman yang kita apresiasi, semakin dekat cintanya Allah kepada kita, kan begitu. Jadi kalau saya sebanyak-banyaknya, saya iso-isone, saya kuat-kuatnya lah. Pokoknya kita sebanyak mungkin mengakses Quran secara ruhiyah dan akliyah, secara rohani dan intelektual kan gitu. Aplikasinya nanti secara budaya dan peradaban, perilaku sosial dan seterusnya. Artinya kalau kita menerima siksa atau manusia menerima siksa itu bisa dipahami karena kita kurang sungguh-sungguh di dalam berbismillah tadi itu, Mbak. Ya Bismillah kan cuman benihnya. Benihnya ya. Tapi kan kemudian dia bersemai. Nek kelopo kan gampang, kuwi lak isih winih kelopo tunas, nanti kan jadi beluluk. Nah ketika jadi beluluk Anda masih Bismillahirrahmanirrahim apa tidak? Ketika jadi cengkir Anda masih enggak? Masih utuh enggak Bismillah Anda? Gitu ya. Ketika jadi kelapa ini lebih ruwet lagi, sabutnya harus Bismillah. Yes. Badoknya harus Bismillah, air kelapanya harus Bismillah. Apa jenenge kalau yang dikata parut itu kerambile ya, kerambile kudu Bismillah. Jadi tidak semudah itu juga gitu loh. Jadi kita butuh membuktikan ruang dan waktu. Jadi ya gampangnya gini, mahasiswa bilang, "Ini kita anti diktatorisme." Gitu ya. Kita anti kolusi, kita anti nepotisme. Kuinggo 5 tahun meneh dia ternyata terlibat kolusi, terlibat nepotisme, kan dia juga belum tentu bisa menahan diri kan gitu. Ketika dia dapat terima uang dan seterusnya itu kan dia belum tentu bisa mempertahankan apa yang diucapkan ketika demo kan gitu. Demikian juga Bismillah tadi. Nah kalau pengertian, kalau pemahaman tentang pengetahuan dan ilmu ya cukup. Tapi kan hidup itu tidak hanya pengetahuan dan ilmu kan. Orang itu dalam workshop di Jombang kemarin kan, siji roh dari tidak jadi tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mengerti, dari mengerti menjadi bisa, dari bisa menjadi gelem atau mau. Untuk apa Anda bisa macamnya tapi tidak mau melakukan? Anda bisa sholat canggih baca Quran tapi tidak melakukannya. Jadi gelem kan nomor satu itu irodah namanya. Kalau tidak punya irodah, untuk apa takwa? Untuk apa ilmu? Untuk apa semua yang lain? Kan tetap pada akhirnya kan idza arada syai'an. Harus irodah, harus mau kita ikhlas. Mau itu pun dengan kualitas-kualitas sampai ke ikhlas kan itu. Gitu. Jadi secara teoritis mudah memang. Bismillah itu merangkum segala sesuatu. Bahkan tidak usah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah tok cukup. Jadi kalau kita mau pamer tafsir ya, seluruh Quran itu kita tafsirkan mungkin 1000 tahun. Al-Fatihah tok mungkin 10 tahun. Ya. Tapi mungkin jangankan Bismillahirrahmanirrahim tok aja butuh 10 tahun. Atau tidak usah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah tok, dah tidak pakai Rahmanirrahim. Emang ada kalau ada Bismillah kok tidak Rahmanirrahim? Tidak ada. Kalau sudah Bismillah berarti pasti Rahman, pasti Rahim kan gitu. Jadi kalau kita mengukurnya seperti itu, kita bisa terjebak pada kesembronoan kita sendiri. Jadi yang penting kita istiqomah terus-menerus di setiap tahap proses itu. Dari tahap benih menjadi tahap tunas,
persemaian itu kemudian menjadi pohon, menjadi berdahan, beranting, berdaun, berbunga, berbuah, itu kita tetap konsisten dan istiqomah untuk membismillahirrahmanirrahimkan, kira-kira seperti itu ya. Dan itu tidak mudah, dan itu yang buat manusia kacau semua di dunia karena tidak mampu konsisten itu. Iya. Rumah samu gampang, po. Betul. Iya, iya. Nek kue cerdas banget, jangan bismillah tok ya cukup. Karena kalau sudah bismillah kan dengan nama Allah. Nek Allah yang mesti Rahman Rahim nek. Piye? Ya mesti wae no. Nek Allah yang mesti yang terkandung dalam Al-Fatihah. Allah mesti kita semua yang terkandung dalam pemahaman Al-Qur'an semuanya gitu. Jadi tinggal Anda mau gimana, mau detail apa mau setia pada waktu atau membuktikan kepada Allah kapan saja Anda tetap mempertahankan bismillahirrahmanirrahim di setiap langkah Anda, di setiap tahap proses hidup Anda kan gitu. Ya, terima kasih Mbak Nur.